Oke kawan-kawan, hari ini aku mau cerita sedikit lah tentang salah satu film yang berasal dari Korea Selatan. Film yang dirilis pada tahun 2003 ini bercerita tentang kehidupan seorang biksu saat ia melewati musim-musim di dalam hidupnya. Siklus kehidupan di dalam film ini terjadi ketika seorang biksu bertemu dengan seorang ibu yang sambil membawa anak gadisnya ke kuil vihara yang berada di dalam hutan di sebuah danau terpencil dengan bertujuan untuk meminta kesembuhan dari putrinya yang sedang mengidap penyakit. Namun di saat suatu kejadian, biksu tersebut tidak bisa lagi menahan hasratnya, layaknya seperti lelaki normal pada umumnya, dengan rasa yang tidak terkontrol lagi. Akhirnya murid dari biksu ini pun malah semakin ketagihan menikmati kue lapis yang berisi kacang. Oke kawan-kawan, daripada penasaran mending kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan sebuah vihara kecil yang terdapat di tengah danau. Di dalam vihara ini terdapat kehidupan seorang biksu yang masih kecil, di mana biksu ini bernama kita sebut saja Jiraya. Di sini dia tinggal berdua bersama gurunya yang bernama Guru Hirujeng. Mereka menjalankan doa serta beribadah. Tidak lupa juga gurunya menyempatkan waktu untuk pergi ke pasar untuk membeli bahan pokok makanan. Dan Jiraya di saat itu berniat untuk mencari tumbuh-tumbuhan obat. Kemudian mereka pergi menggunakan perahu untuk mencapai ke tepi danau. Di sini Jiraya kecil sangat bersemangat untuk mengumpulkan tanam-tanaman yang menurutnya adalah obat-obatan. Di mana setelah diperiksa oleh gurunya, Jiraya justru memetik tanaman yang sangat beracun. Dia pun kemudian diberikan arahan oleh gurunya tentang bagaimana cara memilih tanaman obat yang benar. Di usia anak-anak yang pastinya akan sangat haus akan bermain, ia sering merasa bosan. Yang akhirnya Jiraya menyeberang danau untuk mencari permainan, seperti mandi di sungai dan berenang bersama kodok, dan hal lain yang menurutnya seru untuk dimainkan. Setibanya di sungai, Jiraya justru mempermainkan seekor ikan dengan mengikatkan sebuah batu kecil, yang membuat ikan itu menjadi kesulitan untuk berenang. Dan Jiraya terlihat tertawa dan sangat bahagia dengan permainan penyiksaan itu. Dan tanpa dia sadari, ternyata gurunya sedang mengintainya secara diam-diam dari atas bebatuan. Di sini bisa kita simpulkan bahwa Guru Hirujeng adalah orang yang tak kalah hebat dari Yondaime Hokage. Dia bisa berpindah ke dimensi lain atau bisa juga berteleport. Tidak lama kemudian, Jiraya juga melakukan hal yang sama pada seekor katak, yang membuat katak itu menjadi kesulitan untuk melompat. Dan dia lagi-lagi, Jiraya tertawa bahagia melakukannya. Gurunya yang melihatnya hanya bisa geleng-geleng kepala. Kemudian Jiraya kembali mengikat seekor ular. Dan dia kembali tertawa seakan-akan dia sangat menikmati dengan melihat hewan-hewan itu tersiksa. Dan secara tiba-tiba gurunya mengambil sebuah batu yang cukup besar yang digunakan entah untuk apa. Pada malam harinya, Jiraya yang sedang terlelap tidur, tiba-tiba gurunya mengikatkan sebuah batu yang dia ambil tadi ke tubuhnya Jiraya. Dan di pagi harinya saat Jiraya terbangun, dia sangat terkejut mendapati batu yang sedang terikat di tubuhnya. Dia kemudian menanyakan hal itu kepada gurunya. Kemudian gurunya mengatakan dia tidak akan melepaskan batu itu sebelum Jiraya melepaskan ikatan batu kepada hewan-hewan yang dia siksa sebelumnya. Kemudian Guru Hirujeng menambahkan, jika di mana salah satu hewan itu ada yang mati, maka batu yang ada di punggungnya itu akan menjadi penyesalan selama hidupnya. 물고기도 너처럼 그렇게 하였느냐? 예수님, 가서 찾아서 모두 풀어주고 오너라. Jiraya kemudian berjuang melewati rintangan dengan sebuah beban batu yang ada di punggungnya. Dan di saat dia menemukan ikan yang kemarin dia ikat, ikan itu sudah mati terbujur kaku di dasar air. Dan beruntung kodok yang dia ikat ternyata masih hidup. Dia kemudian melepaskannya. Namun ular yang dia ikat ternyata sudah mati. Dengan kemungkinan ada hewan lain yang menyerangnya, sehingga ular itu tidak bisa melarikan diri. Di sini Jiraya kecil hanya bisa menangis dan menyesali perbuatannya. Singkat cerita, kini Jiraya sudah tumbuh menjadi remaja yang lugu dan polos. Di saat sedang berjalan santai di dalam hutan, tanpa dia sengaja, di sini dia bertemu dengan seekor ular yang sedang kawin. Jiraya yang sangat senang melihatnya.
Dia pun punya pikiran kalau dia juga ingin merasakan kawin seperti apa yang ular itu rasakan. Namun apalah daya, dia yang hanya hidup berdua bersama gurunya. Jangankan kawin, sedangkan pacar saja dia tidak punya. Dan jangankan pacar, sosok seorang wanita aja dia belum pernah melihatnya sama sekali. Namun di saat-saat yang mengharukan itu, dia melihat segumpal harapan seolah-olah melihat cahaya yang terbit dari dua gunung yang sedang berjalan, di mana dia bertemu dengan seorang ibu dan anak perempuannya. Mereka berpakaian yang halnya seperti orang modern. Mereka berjalan sepanjang hutan untuk mencari sebuah vihara. Jiraya yang sangat sopan dengan langsung mengantarkan mereka ke sebuah vihara. Di vihara tersebut terdapat seekor ayam jantan, di mana di dalam kehidupan Buddha, seekor ayam jantan adalah sebuah lambang dari keinginan, dipimpin oleh guru Hirujeng. Mereka kemudian memanjatkan doa-doa, dan di sini gadis itu terlihat lemah lunglai dengan tatapan kosong. Tujuan kedatangan mereka di sini ialah untuk meminta kesembuhan dari penyakit yang sedang diderita oleh sang gadis. Karena ibunya berkata, dia sudah mencoba membawa ke semua dokter, namun tak juga kunjung sembuh, di mana ibunya berharap di mana vihara ini bisa mengajarkan ketenangan jiwa yang kemungkinan bisa menyembuhkan anak gadisnya itu. Di malam harinya ibunya tak henti-henti untuk berdoa demi mengharap kesembuhan dari putrinya. Keesokan harinya guru Hirujeng menyarankan agar putrinya yaitu Sakura untuk tinggal di vihara sementara waktu sampai di mana penyakitnya bisa segera sembuh. Sang ibu yang menyetujuinya. Dia pun kemudian pergi meninggalkan putrinya. Beberapa hari di saat Sakura berada di sana, Jiraya yang memang lelaki normal, dia pun punya keinginan untuk mencoba mencicipin jeruk pulen dan kue lapis yang berambut tipis milik Sakura. Tetapi di sini sayangnya dia malu untuk mengatakannya. Sampai di suatu ketika, Jiraya melihat Sakura yang tertidur pulas. Merasa kasihan, Jiraya kemudian mengambil selimut untuk Sakura. Namun di sini Jiraya tidak kuat menahan harumnya kue lapis Sakura yang sedang mekar. Sehingga akhirnya Jiraya di sini mencoba meremas-remas jeruk pulen milik Sakura dari balik selimut. Sakura yang tersadar, dia langsung terbangun dan menamparnya. Dan atas kejadian itu, Jiraya di sini langsung merasa berdosa. Di sini dia kemudian berdoa tanpa henti, dan hal itu dianggap aneh oleh gurunya. Namun secara lembut Sakura menyentuh bahu Jiraya, yang kelihatannya Sakura memaafkannya. Kemudian di saat mengetahui tidak ada yang janggal dari perbuatannya, Jiraya mencoba meminta maaf kepada Sakura dengan mengajaknya berkeliling danau. Dia diajak ke danau dan diajari cara menangkap ikan. Namun lagi-lagi Jiraya tidak bisa mengontrol alat tempurnya, yang akhirnya membuat Sakura marah. Pada malam harinya Jiraya tidak bisa tidur, karena alat tempurnya terus saja memberontak keluar, karena akan teringatnya dari kue lapis milik Sakura yang sangat harum. Di sini dia terus memandangin Sakura yang sedang tertidur. Keesokan harinya guru Hirujeng membuatkan ramuan herbal untuk Sakura. Secara bersamaan itu, Jiraya mencari perhatian kepada Sakura dengan memperlihatkan skill kristal mendayung perahu, dan tampaknya cara itu sangat berhasil memikat perhatian Sakura. Jiraya yang sudah tidak tahan dengan harumnya kue lapis dari Sakura, kemudian dia membawa Sakura ke tepi danau. Dengan hingga pada akhirnya, setelah penantian panjang yang dilakukan Jiraya, kini terbayarkan dengan gurihnya kue lapis berisi kacang yang masih original dari pabriknya milik Sakura. Di saat mereka yang berniat pulang, Sakura merasa kesakitan di saat berjalan, karena ini adalah baru pertama kali kue lapisnya dipaksa mekar. Jiraya yang dengan senang hati menggendong Sakura, di mana itu adalah bentuk dari tanggung jawab atas apa yang telah ia perbuat, dan serta mendapat bonus dari jeruk pulen yang menempel di punggungnya. Pada malam hari di saat guru Hirujeng yang tertidur nyenyak, tiba-tiba Sakura memberikan kode voucher dengan bertujuan untuk mempersilahkan Jiraya kembali menyicip kue lapis yang berselai kacang. Sebagai pria sejati yang kuat, tentu saja Jiraya pun tidak membuang kesempatan begitu saja. Sehingga dinginnya malam menjadi saksi pertempuran mereka. Keesokan paginya terlihat Sakura yang terlihat berbeda dari yang sebelumnya. Kini dia terlihat lebih aktif, segar bugar, dan sehat walafiat. Seolah-olah telah sembuh dari penyakit yang dideritanya. Sampai di sini bisa kita simpulkan bahwa obat dari penyakit Sakura adalah pertempuran.
Bahkan dokter manapun tidak akan bisa menyembuhkannya. Sampai di mana jarum tumpul lah yang bisa menyembuhkannya, bukan jarum suntik dari dokter. Dan terbukti dengan hal itu langsung membuat Sakura sehat walafiat. 이제 안 아파? 하나도 안 아파. 신기해. Singkat cerita, pada malam harinya Sakura yang akan kecanduan dengan pertempurannya bersama Jiraiya, di mana dia kembali meminta Jiraiya untuk mempoles kue lapisnya. Namun kali ini dengan fantasi yang berbeda. Mereka yang pergi ke tengah danau agar Sakura bisa menjerit sekeras-kerasnya tanpa khawatir akan membangunkan guru Hirujeng. Dan perahu kayu yang mereka gunakan menjadi saksi bisu dari jeritan-jeritan pertempuran mereka. Namun di saat paginya, Guru Hirujeng mendapati mereka yang sedang ketiduran di atas perahu. Guru Hirujeng membangunkan mereka dengan menarik penutup pembuangan dari perahu, sehingga membuat keduanya panik akan air yang masuk ke dalam perahu. Namun di sini Guru Hirujeng tidak mengungkapkan kemarahannya atau kekecewaannya, karena menurutnya itu adalah hal yang wajar yang terjadi secara alami. Dia hanya mengingatkan kepada muridnya bahwa nafsu mengarahkan kepada keinginan untuk memiliki, dan kepemilikan mengarahkan kepada pengancaman. Dan ia mengatakan bahwa Sakura telah sembuh dari penyakitnya, maka ia harus segera pulang ke rumahnya. Kemudian Guru Hirujeng mengantar Sakura sampai ke pintu gerbang. Dengan kepulangan Sakura membuat Jiraiya semalaman tidak bisa tidur karena gelisah akan kepergian dari Sakura. Dia pun memutuskan untuk melarikan diri dan berniat mengejar Sakura yang telah memberikannya sebuah hidangan kue lapis yang berisi kacang. Jiraiya membawa patung Buddha Vihara dan ayam jantan bersamanya. Bertahun-tahun kemudian tampaknya Guru Hirujeng yang sudah semakin menua. Dia baru saja pulang dari desa sebelah untuk membeli bahan pokok makanan, dan dia juga terlihat membawa seekor kucing di ranselnya. Kemudian Guru Hirujeng memakan poci yang baru saja dia beli, dan tanpa dia sengaja dia melihat berita di koran tentang muridnya yaitu Jiraiya, di mana kini Jiraiya telah menjadi buronan oleh kepolisian karena telah membunuh istrinya. Guru Hirujeng kemudian mengambil sepotong kain dan dia menjahitnya, karena kemungkinan Jiraiya akan kembali ke tempatnya. Dan benar saja, kini Jiraiya yang telah tumbuh menjadi berbeda dari yang sebelumnya. Jiraiya datang dengan wajah yang penuh amarah, sambil membawa sebuah pisau yang berlumuran darah, yang ia gunakan untuk menikam istrinya karena telah berselingkuh dengan orang lain. Guru Hirujeng yang sudah menunggu kedatangannya, dia langsung menjemput Jiraiya dengan perahunya. Jiraiya dengan emosi sambil menceritakan tentang dirinya yang hanya ingin mencintai Sakura, namun Sakura justru selingkuh dengan orang lain, yang membuatnya sangat merasa kecewa, sehingga dia tega harus menghabisi istrinya sendiri. 속세가 많이 괴로웠나 보다. 뭐가 그리 괴로워? 다른 사람을 만났습니다. 나 말고요. 속세가 그런 줄 몰랐더냐? 가진 것을 놓아야 할 때가 있느니라. Jiraiya kemudian mengembalikan patung Buddha yang dibawanya. Namun tetap saja dia masih belum menemukan ketenangan di jiwanya. Semalaman Jiraiya masih gelisah, tidak bisa tidur, seolah-olah jiwanya kini telah penuh dendam serta kemurkaan. Keesokan paginya Jiraiya pergi ke sungai, di mana dia dulu sering bermain. Di tempat itu dia meluapkan amarahnya sepuas yang dia bisa. Dan Guru Hirujeng hanya bisa terdiam melihatnya. Tidak puas sampai di situ, Jiraiya yang sudah merasa putus asa dengan kehidupannya, dia berniat melakukan ritual bundir dengan cara menahan napas, yang dimana sehingga membuat Guru Hirujeng semakin kesal, hingga akhirnya memberinya hukuman dengan menggunakan rotan. Guru Hirujeng kemudian menulis kaligrafi Cina yang menggunakan ekor dari kucingnya yang dicelupkan ke tinta cair. Kemudian Jiraiya yang menyadari kesalahannya, dia kemudian segera bertaubat dengan membotakin rambutnya dan memilih kembali ke jalan yang benar. Di saat dia keluar, tulisan Guru Hirujeng sudah hampir memenuhi halaman, dan dia meminta Jiraiya untuk mengukir semua huruf itu agar dapat menenangkan jiwanya.
dan membuang semua amarah dan kebencian di dalam dirinya. Tidak lama waktu berselang, datanglah dua orang polisi, yaitu Detektif Chang dan Detektif Cut, di mana kedatangan mereka adalah untuk menangkap Jiraiya. Sesampainya di vihara, Jiraiya begitu panik dengan kedatangan mereka berdua. Namun di sini guru Hiruzen meminta Jiraiya untuk kembali melanjutkan ukirannya. Kedua polisi itu pun setuju dengan guru Hiruzen dan bersedia menunggu Jiraiya sampai ia menyelesaikan ukirannya. Karena merasa gabut, kedua polisi itu mencoba mencari hiburan dengan menembak kaleng yang hanyut ke sungai. Namun perbuatan mereka itu justru membuat Jiraiya menjadi panik, yang dimana langsung dihentikan guru Hiruzen dengan satu lemparan batu. Jiraiya terus menyelesaikan ukirannya di sepanjang malam. Di sini Cut yang merasa iba, di mana dia membantu Jiraiya untuk menerangin ukirannya. Hingga di pagi harinya, Jiraiya yang berhasil menyelesaikan ukiran kaligrafinya, dan ia langsung tertidur karena kelelahan. Kedua detektif itu kemudian membantu guru Hiruzen untuk mewarnai ukiran Jiraiya, di mana hal itu tampaknya menenangkan jiwa dari kedua detektif itu. Saat Jiraiya terbangun, dia langsung berpamitan kepada gurunya dan langsung dibawa pergi oleh detektif dengan lembut tanpa perlawanan. Namun di saat Cut mendayung perahunya, seakan-akan perahu itu tak terlihat bergerak, di mana hal itu sempat membuatnya terheran-heran. Di saat Jiraiya menoleh, kemudian guru Hiruzen melambaikan tangan yang mengartikan selamat tinggal. Dan setelah itu barulah perahunya bisa berjalan kembali. Setelah mereka sampai ke tepi, dengan ajaibnya perahu itu kembali dengan sendirinya ke vihara, di mana hal itu adalah bukti dari kesaktian guru Hiruzen. Sang guru yang menyadari bahwa sisa hidupnya akan segera berakhir. Dia lantas membangun tumpukan kayu di atas perahu dan menutup mata, telinga, hidung hingga mulut menggunakan kertas untuk melakukan ritual kematian yang sama seperti dilakukan oleh muridnya. Dia kemudian bermeditasi di atas api. Tidak berselang lama, tiba-tiba datanglah seekor ular menuju perahu, yang kemudian berenang menuju ke vihara. Dengan kemungkinan ular itu adalah reinkarnasi dari seorang guru. Setelah puluhan tahun menjalani hukuman, kini Jiraiya kembali ke vihara dengan berjalan kaki, karena kini danaunya telah menjadi beku. Jiraiya kemudian menemukan perahu yang membeku bersama danau. Kemudian dia menghancurkan es itu dan mengumpulkan gigi dari gurunya dengan membungkusnya menggunakan kain merah dan menaruhnya di patung Buddha yang dia buat melalui bongkahan es. Setelah itu Jiraiya menggali es agar dia mendapatkan sumber air untuk mencuci muka. Kemudian saat membuka laci, Jiraiya menemukan sebuah buku atau sebuah buku panduan untuk belajar kungfu. Dengan kemudian dia berlatih di bawah teriknya cuaca dingin. Tidak berselang lama datang seorang wanita dengan membawa bayi laki-laki. Entah apa sebabnya wanita itu menutup wajahnya dengan menggunakan kain. Jiraiya yang menyambutnya dengan hangat. Wanita itu tak henti-hentinya berdoa semalaman. Hingga pada akhirnya dia pergi meninggalkan putranya bersama Jiraiya. Namun di saat dia berjalan keluar sambil menyembunyikan tangisannya, dia berjalan begitu tergesa-gesa sehingga tanpa disengaja dia terperosok ke lubang es yang digali Jiraiya, di mana nasibnya sudah bisa dipastikan mokat membeku di dalam lubang es tersebut. Di pagi harinya bayi itu terbangun, dia merangkak keluar untuk mengejar ibunya. Namun dia berhasil ditangkap oleh Jiraiya. Kemudian Jiraiya mengeluarkan jasad wanita itu untuk dimakamkan secara wajar. Setelah itu Jiraiya mengikat batu besar ke tubuhnya dan menyeretnya naik gunung sambil membawa sebuah patung. Dia mendaki sambil menyeret batu di belakangnya sambil merenungkan katak, ikan dan ular yang dahulu dia siksa. Setelah mencapai puncak, Jiraiya kemudian berdoa dan meninggalkan patung itu menghadap vihara di danau. Kita kembali ke musim semi. Kehidupan dimulai kembali. Bayi yang dahulu ditinggal di vihara kini sudah tumbuh menjadi bocil, di mana dia sedang tertawa bahagia sambil menyiksa seekor ikan dengan memasukkan kerikil ke mulut ikan, kodok dan ular, hampir sama dengan yang dilakukan oleh gurunya dahulu. Dan hingga pada akhirnya film pun tamat. Oke lah, itu aja lah ceritaku hari ini. Buat kalian yang sudah mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar aku bisa tambah semangat lagi membuat konten. Oke lah, sampai sini aja lah dulu pertemuan kita. Soalnya mau cari-cari konten lagi aku. Dadah geng.